Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Manajer, Bapak Satrio Nugroho, dan rekan-rekan tim leader, serta seluruh rekan kerja yang hebat yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan leadership development program LDP 5 ini. Semoga melalui forum ini kita semua dapat saling belajar, bertumbuh, dan memperkuat sinergi menuju kinerja yang lebih unggul. Selanjutnya untuk judul proyek saya sendiri yaitu transformasi monitoring terpadu, strategi dashboard digital untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi K3L operasi dan HAR di ULPLND. Nah, untuk kompetensinya sendiri terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama AJ atau Analysis Adjustment, yang kedua CIM atau Continuous Improvement, yang ketiga PFR atau Passion for Result, yang berikut yang keempat Global Business Preferences, dan yang kelima Valuing Differences. Selanjutnya untuk latar belakang program pengembangan dan project. Untuk key behavior, yang pertama Analysis Adjustment, yaitu menguraikan permasalahan yang kompleks dan memastikan penyebab permasalahan. Yang kedua Continuous Improvement, yaitu memunculkan gagasan-gagasan untuk perbaikan. Yang ketiga Passion for Result, yaitu memastikan kualitas yang sangat baik. Yang keempat Global Business Preferensi, yaitu terkait berkoordinasi. Dan yang kelima yaitu Valuing Differences, yaitu mempertimbangkan sudut pandang lain. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan 5 kompetensi utama dalam Leadership Development Program atau LDP 5. Yang pertama yaitu Analysis Adjustment atau AAJ, yang kedua Continuous Improvement atau CIM, yang ketiga Passion for Result PFR, yang keempat Global Business Preferensi atau GBO, dan yang kelima Valuing Differences atau VAD dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas petugas pada bidang K3L, operasi, dan HAR di unit pembangkit PLN ULPLND. Nah, yang kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dashboard digital sebagai alat monitoring terpadu untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, penggunaan anggaran, dan pengelolaan waktu operasi di PLN ULPLND. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam koordinasi dan monitoring antar bidang di PLN ULPLND serta mengevaluasi efektivitas solusi inovatif berupa transformasi monitoring terpadu. Nah, yang keempat, mengevaluasi dampak penggunaan dashboard digital terhadap pengawasan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan efisiensi operasional dan pada unit pembangkit PLN ULPLND. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan program pengembangan. Itu ada 2 poin. Yang pertama pembelajaran mandiri self learning, yang kedua penugasan proyek. Nah, untuk penugasan proyek ada 4 poin yang diambil, yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat hasil dan dampak. Selanjutnya untuk pembelajaran mandiri 2.1
Pembelajaran dilakukan secara mandiri dengan membaca buku-buku literatur pengembangan kepemimpinan. Ada 2 buku yang disorot. Yang pertama, Fun Leader, Fantastic Result. Buku ini memberikan langkah-langkah menjadi pemimpin yang menyenangkan, kreatif, dan berdampak positif dengan hasil kerja yang hebat. Buku yang kedua berjudul Buku Saku Manajer dan Supervisor. Itu memberikan pemahaman praktis tentang peran manajer dan supervisor, termasuk keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai. Yang kedua, menjadi bagian dari proses learning journey dalam program LDP, Leadership Development Program. Berikutnya ada untuk mendorong budaya belajar mandiri. Selanjutnya ada 2.2 penugasan atau assignment. Yang pertama, tugas nyata dan pengembangan, di mana penugasan tidak bersifat teoritis atau simulasi, melainkan berupa peran dan tanggung jawab konkret yang relevan dengan kegiatan sehari-hari di unit kerja. Hal ini memungkinkan pegawai berinteraksi langsung dengan permasalahan real, seperti pengembangan proyek transformasi dashboard digital yang bertujuan meningkatkan koordinasi operasi dan proses optimalisasi prosedur K3R untuk manajemen keselamatan. Nah, yang berikutnya ada yang kedua, mengasah kompetensi inti. Dalam penugasan, pegawai diberi kesempatan mengaplikasikan kompetensi analisis and Jackman AJ. Yang kedua, dengan melakukan analisa data dan pengambilan keputusan, yaitu continuous improvement, dengan merancang solusi inovatif, passion for research, dengan tingkat pencapaian hasil, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang diwadahi dalam global business preferensi dan valuing differences. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, experience learning. Penugasan adalah proses pembelajaran yang efektif karena pegawai belajar dari pengalaman langsung. Dalam menjalankan tugas, mereka menghadapi tantangan yang memerlukan pemikiran kritis dan adaptasi cepat, sehingga kualitas pembelajaran dan pengembangan diri lebih dalam dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yang keempat, pendampingan dan evaluasi. Selama penugasan, pegawai didampingi oleh atasan atau mentor yang memberikan cutting atau umpan balik secara berkala untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan perbaikan bila diperlukan. Hasil kerja pegawai dievaluasi berdasarkan indikator pembelajaran yang jelas sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pengembangan karir. Berikutnya yang kelima, kontribusi terhadap organisasi, yaitu penugasan diarahkan tidak hanya untuk pengembangan individu tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hasil proyek atau tugas yang dijalankan diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah operasi, meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan kualitas layanan ULPLND. Berikutnya 2.2.1 perencanaan. Ini membahas terkait proses identifikasi akar masalah serta rencana perbaikan melalui metode RCPS. Inti masalah utama yaitu KPI K3L operasi dan HAR belum maksimal. Penyebab-penyebabnya itu ada pada kotak biru. Nah, untuk solusi atau rencana tindak lanjut itu berada pada kotak kuning. Kesimpulan yang singkat yaitu
upaya perbaikan sistem monitoring, penguatan digital dalam mencapai KPI K3L operasi dan HAR yang lebih maksimal dengan mengidentifikasi akar masalah lalu menyusun solusi yang terintegrasi dan sistematis. Berikutnya 2.2.1 terkait dengan perencanaan dengan metode brainstorming dan affinity diagram, di mana ada dua bagian utama. Yang pertama penilaian mandiri di bagian kiri berwarna biru, dan yang kedua penilaian consequence yaitu bagian kanan warna hijau. Penjelasannya itu yang pertama penilaian mandiri merupakan penilaian awal oleh individu peserta. Yang kedua dinilai dari dua aspek, tingkat kemudahan 0 sampai 4, seberapa mudah ide tersebut diimplementasikan. Yang kedua dampak 1 sampai 4, seberapa besar pengaruh ide terhadap perbaikan kinerja. Nah, selanjutnya penilaian consequence, hasil diskusi bersama 3 narasumber, terdiri dari tingkat kemudahan narasumber. Berikutnya hasil consequence, tingkat kemudahan, dampak narasumber. Berikutnya hasil consequence dampak. Nilai akhir consequence didapat dari rata-rata atau diskusi akhir antar penilai. Selanjutnya untuk 2.2.2 pelaksanaan, itu ada beberapa menu, yaitu intinya yang pertama pelaporan otomatis, yang kedua monitoring real time, yang ketiga analisis data dan tren, yang keempat alarm dan notifikasi, yang kelima integrasi lintas bidang. Mungkin untuk lebih jelas dan lebih lengkap saya akan share screen terkait dengan dashboard ULPLND. Bapak Ibu, berikut merupakan dashboard yang sudah saya buat, di mana harapannya dengan dashboard ini kinerja di ULPLND ini menjadi lebih baik. Nah, untuk kinerja K3L sendiri, dengan adanya dashboard ini sudah menunjukkan apa peningkatan, di mana untuk CCV sendiri dia meningkat begitu drastis. Maaf Bapak Ibu, ini kendala jaringan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini untuk UPK Flow. Di sini untuk UPK Flores, kita di urutan yang pertama.
dengan jumlah eviden ada 983 dibandingkan dengan unit yang lain. Nah, harapannya kita bukan hanya sekedar terbaik di UBK Flores saja, tapi juga di UIW NTT. Nah, Bapak Ibu, untuk di UIW NTT sendiri kita ada pada posisi 8. Nah, harapannya eh, dengan adanya dashboard ini kita bisa meningkatkan penginputan eviden. Nah, untuk penginputan eviden sendiri kita sudah buatkan yang otomatis agar penginputannya tidak eh, memakan waktu lama dan juga sudah terisi otomatis. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini sudah ada isian-isiannya, itu kita tinggal next-next saja. Tapi untuk memperjelas eviden tersebut dimohon untuk melengkapi juga dengan nama mesin, misalkan pekerjaan P0 di mesin man 1. Nah, untuk evidennya itu bisa kita ambil dari eviden pekerjaan P0 sampai dengan P8. Nah, harapannya bukan hanya P0 saja yang diinput, tetapi juga P1 sampai dengan P8 diinput. Nah, untuk P1 di ULPLND sudah berjalan, di mana untuk petugas SAR setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka akan menginput eh, eviden pekerjaan mereka di VCC, sehingga bukan hanya peningkatan di ketiga L saja, tetapi eh, eviden operasi dan HAR terkait pemeliharaan ada. Itu sudah saya buat untuk semua unit, mulai dari PLTS, PLTMH, dan juga eh, PLTD. VCC saja, tetapi juga terkait dengan safety briefing. Pada intinya, untuk safety briefing juga mengalami peningkatan, di mana untuk sekarang kita di posisi yang kelima. Selain itu, inspeksi manajemen juga mengalami peningkatan. Nah, harapannya ke depan dengan adanya dashboard ini, eviden-eviden serta apa data-data yang lain dapat termonitor terpadu atau terpusat. Jadi bukan hanya saja dari K3, tetapi juga dari OB dan HAR. Karena apa? Karena ketiga bagian atau semua bagian itu saling berkaitan, di mana untuk lingkungan pada saat emisi hasil emisi mulai tinggi itu kita bisa informasikan kepada teman-teman HAR untuk melakukan
perbaikan atau melakukan pekerjaan P1 untuk mengganti filter udara. Nah, selain itu ada juga operasi. Nah, karena data operasi dan harus apa takutnya ada yang menyalahgunakan akses, karena itu kita menggunakan password. Untuk passwordnya akan saya bagikan ke teman-teman TL dan juga manajer. Nah, selain itu untuk OPHAR ada terkait dengan monitoring genset. Nah, pada menu ini ini merupakan data dari UPK terkait dengan penjadwalan pekerjaan P0 sampai P8. Nah, untuk evidennya itu ada di CCV. Nah, untuk menu yang berikutnya itu eh, monitoring genset, di mana eh, kita menggunakan kabel Balden untuk penarikan data dari DeepSea. Nah, untuk penarikan data ini dia belum sepenuhnya berhasil karena untuk programnya kita masih kembangkan, masih ada kendala di program dan juga karena keterbatasan waktu untuk melakukan go sharing, jadi untuk penarikan data itu belum bisa kita tampilkan. Nah, harapannya dengan adanya tampilan ini atau dashboard ini, kita juga bisa monitoring eh, apa dipsi-dipsi yang ada di unit-unit kita. Nah, kemarin juga kita sudah mintakan untuk intranet atau Starlink dan juga eh, tablet agar dapat mempermudah untuk kita sama-sama monitoring. Nah, selain itu eh, ada juga menu terkait dengan laporan pengusahaan. Nah, untuk data-data penting nanti bisa infokan ke saya agar bisa ditambahkan dalam penyimpanan di dashboard ini. Nah, untuk sementara yang ada itu terkait dengan sertifikat-sertifikat yang ada di ULPLND. Selain itu, untuk lingkungan juga kita bisa melihat tren-tren lingkungan dari dashboard
berikut ini, di mana untuk terkait update KKPR ataupun update izin lingkungan bisa kita lihat dari dashboard ini. Nah, mungkin ke depannya akan kita buat lebih baik lagi, di mana kita juga punya monitoring terkait KPI untuk O dan H. Nah, di mana untuk perhitungannya akan saya mintakan dari teman-teman TL agar kita buatkan dashboard sehingga monitoringnya bisa apa tampil di dashboard ini. Nah, harapannya dengan adanya dashboard ini kita bisa membawa ULPLND menjadi yang terbaik di UIW NTT. Nah, selain itu, ini juga merupakan batu loncatan untuk kita agar mungkin ada yang mau membuat inovasi, bisa kita sama-sama merencanakan untuk inovasi di tahun yang akan datang. Izin Bapak Ibu untuk dashboard ini, apakah ada pertanyaan? Oke, selamat pagi Bro Fran dan rekan-rekan sekalian. Nah, ini kan memang ya terima kasih ya sudah menyampaikan terkait presentasi dashboard dan yang lain-lain terkait dengan Mega 3. Nah, tentunya kemarin selama persiapan pelaksanaan implementasi pastinya ada kendala. Nah, mungkin bisa disampaikan kendalanya yang dialami sehingga tadi saya lihat sudah ada perbaikan. Jadi yang sebelumnya katakanlah kita berada di nomor sekian se-UIW, kemudian dengan dashboardnya ini kita melangkah lebih maju lagi meskipun belum di paling atas. Nah ini mungkin kendalanya apa, kemudian kiat-kiat supaya nanti ide strategisnya supaya teman-teman yang di unit ini bisa lebih rajin atau mungkin support apa yang diperlukan ke depannya sehingga aplikasi yang seperti ini sebenarnya kan lebih bagus dan mendukungnya. Sebenarnya kita integrasikan kan lebih baik. Jadi saya pun sebenarnya banyak terkait ide dan nanti ke depan mau dibawa seperti apa. Nah, harapan saya kita kalian bisa berkolaborasi. Nah, mungkin sebelumnya bisa disampaikan dulu hambatan, kendala ketika pembuatan ini, kemudian kiat-kiat, langkah-langkah yang kemarin sudah dilakukan, sehingga step by step bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Apakah ini sistemnya di follow up oleh Bro Frans sendiri atau mungkin memang keaktifan dari rekan-rekan di unit. Nah ini supaya ke depan menjadi titik balik untuk perbaikan ke depan. Jadi apa yang harus kita improve. Seperti itu. Ya, nanti selain itu baru silakan rekan-rekan coba tanya. Silakan lanjut.
disampaikan dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk hambatannya, yang pertama terkait dengan eh, komunikasi. Komunikasi apa? Alat komunikasi yaitu kabel balden. Nah, karena alatnya tidak ada kemarin kita pesan online. Jadi barangnya terlambat datang sehingga untuk pada menu opar ini belum kita dapat manfaatkan 100% untuk penarikan data genset. Nah, untuk kendala selanjutnya terkait dengan eh, jaringan internet, di mana untuk beberapa unit itu terdapat kendala penginputan VCC atau eviden pekerjaan P0 sampai per 8 karena kondisi di unit kendala jaringan. Jadi mereka eh, perlu mencari lokasi yang ada jaringan lagi untuk menginput. Nah, harapannya eh, kita didukung terkait dengan Starlink dan juga tablet serta eh, kabel balden di unit-unit. Nah, mungkin eh, untuk pengembangannya setelah dari dari PLTD Motapaga kita sudah apabila sudah berhasil tarik data di DeepSea, harapannya semua unit bisa kita integrasi agar setiap data frekuensi, tegangan, dan juga arus itu bisa kita pantau. Dan juga harapannya ada seperti alarm atau warning sehingga pada saat mesin atau peralatan sudah menunjukkan apa gejala untuk pemeliharaan, kita sudah tahu 1 minggu sebelum agar kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pemeliharaan sebelum mesin tersebut mengalami kerusakan atau gangguan. Nah, untuk kendala berikutnya itu personil di unit-unit, di mana untuk personil di unit-unit memang eh, terbatas sehingga apa ada juga yang tidak mendapat menginput karena paralel dengan pekerjaan lain. Tapi dari mereka uh, uh, setelah tidak ada kesibukan tersebut, mereka akan melanjutkan pengisian CCV. Nah, di sini terdapat kendala yaitu pengisiannya tidak real time. Jadi pada saat petugas sibuk dengan pekerjaan lain, mereka fokus kerja pekerjaan tersebut selesai baru mereka pengen menginput CCV dan itu terbaca di CCV hari pada saat mereka penginputan. Nah, mungkin nanti ditambahkan lagi untuk monitoring ULPLND itu terkait dengan tanggal, di mana eh, ada juga tanggal terkait penginputan CCV. Jadi meskipun pada CCV eh, apa terlambat, tapi di monitoring kita itu waktu pemeliharaannya sesuai tanggal atau timestamp-nya. Nah, harapannya eh, dari teman-teman TL dan juga teman-teman pegawai, mohon untuk ingatkan untuk teman-teman yang lain, teman-teman operator, dan teman-teman HR agar menginput CCV eh, setiap hari, namun untuk hari Minggu tidak perlu. Demikian, Pak. Oke, baik, untuk kendala yang Izin, lain berarti Pak. Tadi di, untuk Hmm, iya. dashboardnya sudah tampil, Pak. Bagaimana? Agak putus-putus.
Izin Pak, untuk dashboardnya tadi sudah tampil kah atau belum ya? Sudah, ini sudah tampil. Ya, oke baik. Nah, ini kan kemarin ada beberapa kendala seperti koneksi, kemudian apa namanya, ada ya memang terkendala internet dan sedikit device ya. Nah, mungkin salahkan nanti ke depan seperti yang saya sudah informasikan di beberapa waktu yang lalu. Kemarin kan sudah diintegrasikan. Coba mungkin sounding juga ke dari pihak lingkungan. Jadi kemarin saya follow up ke teman-teman Hobar terkait device, jadi dan ini ya dan koneksi ya, dan Starlink dan lain-lain. Nah, coba sambil komunikasi ke teman-teman lingkungan. Kalau kamu sampaikan saya ada program seperti ini, kemudian kami akan mengintegrasikan dengan teman-teman yang lain, Hobar operasi. Nah, apakah dari lingkungan pun bisa mensupport terkait dengan ide-ide kita. Jadi harapan saya ini bukannya sebagai pilot project di depan saja, tetapi kita bisa nanti implementasikan sampai ya kapanpun kan begitu. Jadi nanti ini kemarin kan saya sudah sekilas melihat terkait dengan ada K3, kemudian nanti ada operasi HAR, dan nanti ke depan kita bisa buat kinerja. Nah, harapan saya nanti terkait dengan pelaporan dan lain-lain itu pun kita bisa masukkan di sini. Ini memang secara dashboard mini ya untuk pengelolaan unit terkecil, tetapi kita bisa ringkaskan sehingga ketika nanti periode pelaporan mungkin BBM dan lain-lain, entah nanti dari panel P5 pun evidence-nya pun bisa kita tampilkan di sini. Minimal bukan hanya event dalam artian eh, presentasinya kan gitu masih bisa begitu. Nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman di Umbrian, Mas Joko, kemudian ada juga teman-teman supporting Faiz. Nah, kita optimalkan. Kalau memang ada kendala bisa disampaikan. Mungkin bisa sharing juga terkait dengan teman-teman di unit. Eh, untuk pengembangan kemudian dashboard ini apa sih yang kurang kan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mendengarkan juga masukan dari teman-teman di unit. Tujuannya hanya satu, tujuannya untuk mempermudah kita dalam bekerja. Jadi hal-hal yang bisa kita buat paperless ya kita buat paperless, kemudian tidak perlu menginput harus double-double di sana di sini atau harus dilaporkan di sini atau di mana, jadi kita lebih enak lagi ke depannya. Ya, mungkin itu saja harapan saya. Ini dashboardnya sudah bagus, tinggal dikembangkan, nanti bisa kolaborasi. Kalaupun nanti memang membutuhkan khusus, maksudnya orang yang khusus ya kita bisa sampaikan ke UPK. Kalau kita mempunyai proyek seperti ini, minta dampingan dari teman-teman UPK. Ya, mungkin dari saya itu silahkan lanjut untuk sesi jawab pertanyaan jawab yang lain. Saya harapkan teman-teman yang lain masing-masing langsung bisa menanyakan. Kalau tidak, Bro Fran mungkin langsung tanya saja. Om Bob mau tanya apa kan gitu. Om Brian mau tanya apa kan gitu. Kalau tidak ditanya, jangan harap kami support. Nah, tidak bercanda. Maksudnya biar teman-teman ini aja kan gitu. Ya, mungkin gitu aja. Silakan lanjut, Bro Fran dan rekan-rekan. Siap, siap Pak. Izin dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau informasi terkait kendala di lapangan supaya dashboard ini bisa berfungsi optimal, bukan hanya saja untuk meningkatkan kinerja tapi juga mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, mungkin untuk link atau pengisian form yang ingin diotomatisasi bisa infokan supaya kita buatkan pengisian otomatisnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu teman-teman eh, melakukan penginputan berulang
Kalau tidak ada lagi, saya tutup saja. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk mengikuti Go Sharing ini. Harapannya dengan adanya ada seperti ini dapat mempermudah pekerjaan kita semua. Mungkin demikian. Kakak Kak Frans, Fandi, izin bertanya. ya ya. Untuk dashboard ini apakah kapan bisa dipakai itu? Bisa bisa dipakai untuk kami di unit itu? Kalau untuk dashboard ini mungkin minggu depan, soalnya karena saya juga ada kegiatan di Kupang, ada kegiatan lingkungan, jadi belum upgrade terkait dengan menu-menu yang lain. Jadi eh, untuk dashboard ini minggu depan saya akan bagikan agar eh, lebih mantap lagi sih. Untuk menu-menunya lebih lengkap sih kakak. Baik, Kakak. Ada penambahan sedikit lagi. Untuk dashboard ini apakah bisa connect sama spreadsheet seperti begitu, Kakak? Karena Bisa, kalau unit kita yang memang jaringannya susah, mungkin mau buka dashboardnya agak setengah mati. Mungkin kalau via spreadsheet begitu bisa terkonek dengan dashboard, mungkin mempermudah kami di unit. Mungkin seperti pemakaian BBM, seperti pengusahaan kami, seperti pemakaian harian, mingguan, atau bulanan, mungkin bisa mempermudah kami juga di unit itu. Begitu. siap-siap kakak nanti, siap-siap kakak nanti komunikasi kembali terkait eh, tambahan menu yang sudah Kak Ari sampaikan ini supaya bisa ditambahkan di menu dashboard agar bisa monitoring secara real time dan juga terpadu oleh semua kita di ULPLND. Siap-siap Kak Ari. Dari Bapak Ibu teman-teman yang lain mungkin masih ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Mungkin demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kakak Frans. Menyala Kakak Frans. Terima kasih Kak Fandi. Selamat ulang tahun PLN 80 tahun melayani negeri. Terima kasih Kakak Frans. Terima kasih juga Kakak Aska. Selamat Pak Bob untuk 2 Terima minggu. kasih Pak Bobi. Terima kasih Mas Filsa. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih, Oh iya, Kakak. oh Oke, iya, Itu baik. bisa ini kok. Izin live ya. Silakan lanjut. izin live, izin live.